Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan syukur alhamdulillah saya masih diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Anda, untuk menyapa Anda semua. Semoga kita selalu dalam keberkahan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diberikan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Ya. Bertemu lagi dengan saya, dan pada video kali ini saya akan membahas tentang 6 jenis ilmu pelet dari yang paling ganas, ya, dari yang paling ganas dampak buruknya. Nah, jadi kita akan bahas tentang dampak buruk dari ilmu pelet. Ya, ilmu pelet atau ilmu pengasihan itu sudah lama dikenal di masyarakat Indonesia, ya, terutama di Pulau Jawa. Banyak jenis dan ragamnya, banyak sekali, ya, termasuk ritual yang harus kita jalani atau suatu bentuk laku tirakat. Nah, berdasarkan literatur, ya, yang banyak terdapat di berbagai situs supranatural, ya, ada dua kategori ilmu pelet, yaitu yang pertama adalah pelet yang bersifat umum, yakni agar disenangi banyak orang. Nah, jenis pelet ini itu biasanya terkait pekerjaan, ya, pekerjaan dari orang yang menggunakan pelet itu agar disukai bos, ya, di tempat kerjanya, atau disenangi pelanggan kalau dia sedang pedagang, ya, atau dia seorang pedagang pengusaha. Nah, sedangkan jenis yang kedua itu ada yang namanya ilmu pelet yang digunakan untuk keinginan yang khusus, ya, jadi untuk hajat tertentu, yaitu supaya contoh saja untuk memikat wanita atau pria, ya. Dan yang kedua ini kadang-kadang bertujuan negatif, yaitu untuk mempengaruhi orang lain agar menuruti keinginan dari orang yang menggunakan ilmu pelet. Nah, kemudian berbicara mengenai ilmu pelet, ada 6 jenis pelet yang diyakini cukup ampuh di masyarakat, ya, dan masih digunakan. Nah, yang pertama kita bahas ada yang namanya pelet lintrik. Nah, pelet ini diyakini sangat ampuh, ya, bahkan digolongkan sebagai ilmu hitam tingkat tinggi. Nah, konon katanya dukun yang menguasai ilmu lintrik ini, ya, pelet lintrik ini dianggap lebih sakti ketimbang dukun-dukun yang lain. Nah, ya, seperti itu. Seseorang yang ingin melakukan pelet pada orang yang disukai, ya, tinggal membawa barang atau foto dari orang tersebut, dari target yang dimaksud itu tadi. Nah, selanjutnya kemudian sang dukun atau paranormal ini tadi akan melakukan pelet menggunakan kartu lintrik atau domino Belanda, ya, terhadap target, ya, target yang ingin dipeletnya ini tadi, ya. Kemudian orang yang terkena ilmu pelet lintrik ini itu akan menjadi seperti orang gila, ya. Jika tidak bertemu dengan orang yang melakukan pelet, maka pikirannya akan gelisah, stres, bahkan hingga demam, ya. Dan bisa dibilang dahsyatnya lagi adalah jangkauan pelet ilmu ini sampai bisa ke luar negeri, bahkan kemanapun target itu berada. Nah, lalu yang kedua, ilmu pelet Pangkanang, ya. Ilmu pelet ini itu sangat terkenal di lingkungan suku Dayak. Ilmu pelet Pangkanang ini menggunakan media telur dan juga kunyit dan juga beberapa bahan khusus dalam proses peletnya. Nah, kemudian mengenai dampak pelet dari Pangkanang ini itu bisa dibilang luar biasa. Karena apa? Orang yang terkena ilmu pelet ini itu akan langsung menaruh kasih kepada orang yang mengirimkan atau si penggunanya, ya. Pikirannya tidak akan pernah lepas dari orang yang mengirimkan. Nah, kemudian dari segi libido, ya, gairah seksual itu pun akan meningkat, sehingga orang yang terkena ilmu pelet ini akan semakin ingin bercinta dengan si pengguna atau si pengirim pelet Pangkanang ini tadi. Seperti itu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ilmu pelet Bugis. Ya, ini hampir sama dengan Jangjawokan.
Ya. Si pengamal pelet yang pelet Bugis ini juga harus mengucapkan mantra dan melakukan beberapa ritual khusus. Nah, namun untuk membuat orang yang dituju itu bertekuk lutut ataupun tunduk, si pengamal atau si pengguna ilmu pelet ini itu harus melakukan jabat tangan dan tatapan mata pada target. Jadi ilmu pelet ini harus digunakan secara jarak dekat, begitu ya. Dan ilmu pelet ini itu seperti sebuah hipnotis, ya, hipnotis yang berkelanjutan dan membuat targetnya ini selalu memikirkan si pengguna atau si pengirim dari ilmu pelet ini tadi. Nah, kemudian untuk menemukan seseorang yang ahli dalam pelet ini itu sangat sulit, ya. Karena apa? Mengingat hanya beberapa orang, ya, terutama dari suku Bugis yang bisa menguasainya. Gitu. Nah, kemudian yang keempat, pelet Jangjawokan Sunda. Ya, seperti yang saya singgung poin ketiga tadi, pelet ini sudah sangat terkenal di tanah Pasundan. Bahkan konon katanya orang yang jauh, ya, orang-orang jauh dari ibu kota itu datang ke tanah Pasundan hanya untuk belajar menggunakan ilmu pelet ini. Nah, itu spesialnya. Nah, namun tidak perlu menggunakan bantuan dukun atau orang pintar, ya, karena ilmunya ini dapat dipelajari. Jadi hanya perlu tahu langkah-langkahnya, step-stepnya, laku tirakat yang harus dilakukan itu apa saja, gitu ya. Dan juga pengamal dari ilmu pelet ini itu harus mengamalkan mantra khusus dalam bahasa Sunda kuno. Ya, si pengamal pelet ini juga akan membuat targetnya itu bertekuk lutut mohon cinta dari si pengguna atau si pengirim dari ilmu pelet ini. Ya. Kemudian yang kelima, Semar Mesem. Nah, ini sudah sangat umum dalam cerita pewayangan. Semar merupakan salah satu tokoh yang sakti mandraguna. Ya, mungkin karena itu nama Semar disematkan dalam ilmu pelet. Ya, ilmu pelet ini dibilang yang paling praktis, ya, karena si pengguna ilmu pelet ini itu hanya perlu mengamalkan mantra khusus, ya, yang mana mantra ini itu berbahasa Jawa, ya, itu harus diamalkan secara rutin, ya. Semua orang bisa menggunakan ilmu pelet ini, ya, yang penting tahu mantranya dan tahu cara penggunaannya. Akan tetapi saat ini banyak berbagai macam versi dari mantra Semar Mesem itu sendiri, ya, yang mungkin sebagian besar dari kita tidak tahu asal usulnya. Nah, orang yang terkena pelet Semar Mesem ini, dia akan merasakan cinta yang tiba-tiba muncul, ya, cinta yang tiba-tiba keluar dari dalam dirinya kepada seseorang yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Nah, dan yang keenam, yang terakhir, pelet jaran goyang. Ya, di Bali, pelet jaran goyang ini dikenal dengan sebutan jaran nguyang, ya, sedangkan di tanah Jawa disebut dengan jaran goyang. Nah, ajian pelet ini itu sangat terkenal pada zaman dahulu, ya, itu untuk menaklukkan pria atau wanita yang diinginkan atau yang dikasihi, gitu ya. Dan juga si pengguna dari ilmu pelet jaran goyang ini itu sebelumnya harus melakukan puasa dan beberapa ritual khusus terlebih dahulu sebelum menggunakan ilmu pelet jaran goyang ini. Nah, kemudian dalam ritualnya si pengguna ajian jaran goyang ini itu juga harus membaca mantra khusus, ya, selama puasa sambil membayangkan orang yang ingin dipelet, begitu. Nah, efek pelet ini itu bisa membuat orang yang terkena pelet itu sampai tergila-gila, ya, karena memikirkan dari si pengirim ilmu pelet itu tadi. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai 6 ilmu pelet jika dilihat dari yang paling berbahaya. Dan mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan kali ini. Bagi Anda yang ingin tahu mengenai beberapa ilmu pelet pengasihan, ilmu gendam putih terutama dari layan saya, Anda bisa kunjungi website saya di gendamputih.com. Linknya sudah saya sertakan pada deskripsi video ini, ya. Dan jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar pada kolom komentar di bawah, atau silakan hubungi kontak layanan saya yang sudah saya sertakan pada layar video ini, ya. Dan mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.